salah satu malamnya adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena Allah tahu bahwa umur umat Islam ini, umur umat Nabi Muhammad ini, Nabi baina sittin was sab'in. Umur umatku ini kata Nabi antara 60 ke 70. Supaya pahalanya itu besar, supaya pahalanya itu banyak, karena Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Jadi umur nabi-nabi sebelum kita itu, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, ratusan tahun. Dapat ke kita ininya pendek. Kalau umur umat-umat terdahulu panjang-panjang ratusan tahun. Jadi dengan umur yang pendek ini, macam mana pahalanya sama dengan umur yang panjang. Jadi Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Maka kalau ada yang mau mencontoh Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau hari ini sudah 60 umurnya, berarti tinggal 3 tahun. Udah bisa bersiap-siap ya kan, Bu? Kalau ada hari ini umurnya yang 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun. Pak Haji berapa udah? 65 udah lewat. Kalau ada yang hari ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Kalau besok baca kulhu kita Pak, nak jadi hari raya waktu ya kan. 63. Maka satu malam yang Allah siapkan itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang mulai dibaca imam-imam kita sejak malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah inilah yang menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan adanya di bulan suci Ramadan. Maksudnya lebih baik dari 1000 bulan itu macam mana? Jadi kalau beribadah awak malam tu Ibu, beribadah awak malam tu Pak, baca Quran awak, baca Quran awak 1 juz, maka seolah-olah awak baca Quran 1 juz selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu berapa tahun tuh? Bagikan Bapak. Apa? Berapa Bu? Kalau membagi ini lama, kok membagi duit coba. Berapa tahun Pak? 80 berapa? 84 Pak? 88 tahun. Sekitar 88 tahun. Satu malam nyawa beribadah, tapi seolah-olah dihitung Allah 88 tahun. Kan luar biasa itu Pak. Paling kalau baca Quran awak 1 juz, paling lama 1 jam. 1 jam awak baca Quran 1 juz, tapi dihitung Allah seolah-olah kita beribadah 88 tahun lamanya. Itulah hebatnya. Itulah keistimewaan yang bulan yang diberikan Allah, malam yang diberikan Allah. Tahajud awak Pak, tahajud kita 1 malam itu, taruhlah 8 rakaat tahajud kita, setengah jam dapatin kali itu. Setengah jam kita tahajud 8 rakaat, seolah-olah dihitung Allah pahalanya tahajud awak selama 88 tahun. Sedangkan umur pun mungkin tak sampai 88 tahun, tapi dihitung Allah seolah-olah beribadah kita 88 tahun. Tahajud, baca Quran, berzikir, semua ibadah yang kita lakukan malam itu, maka malam itu dihitung Allah semua ibadah kita 88 tahun. Tarawih awak 88 tahun, salat Isya awak Isya 88 tahun. Mendengar ceramah awak malam itu seolah-olah mendengar ceramah 88 tahun. Semuanya dihitung 88 tahun. Saking istimewanya malam itu. Makanya Nabi SAW
memberikan tanda-tanda, memberikan jalan sama kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macam mana caranya supaya dapat kita malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu apabila sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, kana syi'da mi'zarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian Nabi membangunkan istrinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid. Itu kok sudah 10 malam terakhir. Jadi 10 malam yang terakhir itu mulai kapan? Mulai azan maghrib Ramadan yang ke-20. Mulai azan maghrib Ramadan yang ke-20. Berarti ini hari Ahad, hari Senin 19, hari Selasa 20. Berarti mulai Selasa nanti Bapak Ibu, 20 Ramadan Selasa nanti, begitu azan maghrib sampai datangnya azan subuh, itu adalah mulai malam 10 terakhir, karena malam itu adalah mulai malam 21. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, sejak malam itulah Nabi mulai meninggalkan rumahnya, kemudian masuk ke dalam masjid, melaksanakan sebuah ritual ibadah yang dikenal dalam istilah kita adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf Ustaz? Itulah kaji kita subuh ini. Apa itu i'tikaf? Yang pertama, i'tikaf secara bahasa adalah lubusun. Lubusun itu artinya menetap. Menetap di mana? Maka dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan, wa huwa lubsun fawqa qadri tuma'niyatis shalah walau mutaraddidan fi masjid aw rahbatihi allati lam yatayaqqan hududaha. Iktikaf adalah liam lebih lama sedikit daripada tuma'ninah salat di dalam masjid dengan niat tertentu untuk melaksanakan i'tikaf dengan ibadah. Jadi intinya itu adalah berdiam di masjid dengan niat untuk ibadah. Lamanya Ustaz, lamanya dalam kitab ini dikatakan pinomat kalau bahasa kita. Lebih lama sedikit dari tuma'ninah salat. Tuma'ninah salat itu macam mana? Ruku awal. Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Segitu saja pun, paling kalau kita bikin 2 menit saja pun awak duduk di masjid dengan niat i'tikaf, maka itu sudah dihitung i'tikaf. Ya, itu pun sudah dihitung i'tikaf. Itu yang paling sedikit. Ya, paling sedikit berdiam kita dalam masjid dengan niat untuk i'tikaf, maka itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Apa hukum i'tikaf ini? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Maka memang masih jarang ini di kita ini Bapak Ibu. Tapi mulai kalau di Masjid Baitul Muhsinin itu sudah bertahun-tahun itu, di 10 hari terakhir itu sudah bertahun-tahun disiapkan itu Pak Haji. Ya, jadi jamaah itu masuk nanti malam, sahurnya kemudian disiapkan, cari donatur atau mungkin bawa masing-masing. Tahajudnya nanti bersama-sama, ditunjuk siapa imamnya. Tahajud bersama mulai jam 3 sampai setengah 4 atau jam 4 baru sahur bersama. Habis itu baru kajian subuh, baru setelah itu kalaupun ada yang mau beraktivitas. Tapi kalau kami di Mesir dulu, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau sudah cerita 10 akhir Ramadan, kami di Mesir dulu, itu kalau memang i'tikaf itu betul-betul i'tikaf lah. Sampai bawa koper orang-orang Mesir itu ke masjid. Sampai bawa koper, baju yang untuk 10 hari itu udah disiapkan di masjid itu, di koper itu. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita keluar rumah. Di Mesir itu ada satu masjid besar namanya
Masjid Amr bin As, masjid pertama sekali yang dibangun ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Diutuslah gubernurnya di Mesir pada saat itu, Amr bin As. Dibangunlah masjid besar, itulah masjid tertua di Mesir. Itu Bapak Ibu, kalau sudah 10 hari terakhir itu penuh di dalam masjid itu orang i'tikaf masing-masing lah itu. Di sudut-sudut masjid itu udah pakai kelambu itu Pak Haji. Jadi pasang orang tuh kelambu, di dalam kelambu itu saja loh orang tuh yang berzikir, yang sholat sunat, yang baca Quran dalam kelambu masing-masing. Cari pojok masing-masing. Karena i'tikaf nih, kalau tak dipasang kelambu begitu, ini yang agak payah nanti nih Pak. Ya, tahu lawak yang berkawan-kawan, ya kan datanginya. Begitu datanginya mulai cerita macam mananya, udah cair THR mu katanya, mulai bercerita. Nah ada lagi itu. Kalau sudah mulai bercerita, terakhir tak jadi beribadah. Sampai itu nanti malam ke 27 Ramadan. Ya, sampai malam terakhir Ramadan. Dan malam 27 ini jumhur ulama banyak yang mengatakan malam 27 itulah Lailatul Qadar. Walaupun tak bisa dipastikan, tapi banyak para ulama berpendapat malam ke 27. Kami pernah Bapak Ibu sholat tarawih malam 27. Imamnya Syekh Jibril, itu imam besar di sana. Bapak Ibu, pikir Bapak sholat tarawihnya 23 rakaat, kunutnya doa kunut terakhirnya itu Pak Haji 40 menit. Bayangkan itu 40 menit, kunutnya saja itu, bukan sholat tarawihnya, kunutnya saja. Datang kami ke masjid itu jam 5 sore, mudah-mudahan dapatlah awak sholat di jalan. Masjidnya besar, jam 5 sore awak datang, nggak ada lagi cerita dapat sholat di dalam, sholat di jalan. Begitu mulai sholat 23 rakaat, witirnya nanti ditutup dengan doa kunut. Doa kunutnya 40 menit. Menangis-nangis orang tuh yang mendoa doa kunut tuh. Menangis-nangis orang tuh yang mendoa doa kunut. Awak menangis juga memang. Tapi tangis awak lain Pak Haji. Udah agak bersender-sender dalam hati yang lama. Ini jangan dalam hati awak. Iya. Orang tuh menangis itu yang doa kunut. Awak menangis juga dalam hati awak yang lama ini, 40 menit bukan tanggung itu dah. Tapi begitulah orang tuh yang mengejarkan ibadah tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi i'tikaf ini hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau kita kaji secara usul fikih, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Diberi pahala orang yang mengerjakan, tidak berdosa meninggalkannya. Itu kalau secara usul fikih. Tapi kalau begini awak mengartikan agak apa namanya Pak? Agak layas awak menengoknya yang sunnah ini. Alah sunnahnya bukannya wajib, kan begitu? Alah sunnahnya bukannya wajib. Jadi yang terbayang sama kita kalau sunnah itu dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya karena kita yang kita ingat itu tidak berdosanya, akhirnya layas awak, anggap enteng, sepele. Sunnahnya bukannya wajib, enggaknya berdosa kalau tak dikerjakan. Itu. Jadi kalau saya mengartikan sunnah itu supaya agak semangat kita Bapak Ibu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Itulah sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Salat sunat sebelum subuh wajib apa sunnah Bu? Sunnah. Tapi kalau kita bilang pula sunnahnya, tak usah pala salat sunat qobliyah, kenapa rupanya? Enggak berdosa memang. Tapi coba Pak, kata Nabi pahalanya itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik ketimbang dunia dan beserta seluruh isinya. Sayang enggak itu? Dikasih Allah awak dunia beserta seluruh isinya, enggak mau awak. Kan yang bodohnya itu Pak bilang. Cuman karena kita mengartikan sunnah itu tidak berdosa, anggap enteng awak. Usah pahala salat sunat, kenapa rupanya enggaknya berdosa. Tapi kalau kita bayangkan ruginya kita meninggalkan sunnah itu, ya hanya 2 rakaat awak kerjakan, tapi
tak dikerjakan, kita tinggalkan dunia beserta seluruh isinya. Maka supaya semangat kita Bapak Ibu untuk mengerjakan amal-amal sunnah ini, coba artikan di diri kita. Di diri kita ya, jangan nanti usul fikih. Nanti kalau secara usul fikih menyalah ustadz kamu itu kata orang. Tapi kalau secara diri sendiri, supaya semangat kita dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi aku meninggalkannya itu. Itu dia. Macam pengajian subuh nih lah. Apa hukumnya nih Pak? Sunnah, bukan wajib. Mana ada yang mewajibkan pengajian subuh? Sunnah. Tapi pahalanya, kata Nabi, siapa yang menghadiri majelis taklim, pertama malaikat mendoakan. Ini malaikat yang ada di masjid nih, walaupun tak nampak. Setiap kita kajian ini, mulai dari tadi kita buka assalamualaikum sampai nanti kita tutup dengan doa, tak berhenti malaikat di masjid ini mendoakan kita. Apa kata doa mereka? Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu saja kerja orang ini sekarang. Cuman lagi tak nampak. Karena kalau sempat nampak malaikat itu, kalau kita tak jadi kajian kita Bu, apa kerja Pak? Berfoto saja sama malaikat. Ya kan? Awak tengok berdiri dia di situ. Boh, kapan-kapan awak foto sama malaikat. Terakhir kamera ini enggak lagi kemari. Ke malaikat itunya lagi ya kan? Tak jadi awak kajian subuh. Makanya dibikin Allah tak nampak malaikat. Karena kalau sempat nampak, wah itu sajalah kerja awak. Tengok bergantung dari sana bergantung. Karena malaikat itu dalam riwayat itu bersayap itu Pak. Wah, maka tak ikut awak pengajian subuh tak berdosa, tapi rugi enggak? Rugi. Aturan awak dapat doa malaikat, aturan kita dapat pahala seolah-olah solat sunat 100 rakaat hanya gara-gara duduk setengah jam 40 menit mendengarkan tausiah. Bukan perkara siapa ustaz mengisinya. Kalau bicara isi pengajian kita ini Bapak cari di YouTube dapat bapaknya ini. Ya kan Pak? Bapak cari di YouTube hukum iktikaf, cep keluar di YouTube, Bapak dengarkan dapat Bapak kajian ini. Tapi yang mau kita dapat bukan sekedar pengajian ilmunya, tapi berkah duduk di rumah Allah nih. Duduk awak di rumah Allah nih dapat pahala. Maka oleh karena itu iktikaf, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita supaya mengejar malam Lailatul Qadar itu, caranya adalah dengan iktikaf. Karena Bapak Ibu, kalau tak dibuatlah iktikaf ini, maka kita mungkin akan lalai untuk mendapatkan 10 malam yang terakhir itu. Maka dimulailah dengan iktikaf malam 21 sejak azan maghrib sampai malam 29 atau malam 30. Kenapa malam 29 atau malam 30? Karena nampaknya ini Pak, Bu, hari raya kita berbeda ini. Jadi kalau puasanya kemarin awalnya sama, tapi ujungnya nampaknya beda. Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya itu Jumat 22 April. Sedangkan pemerintah sepertinya Sabtu 23 April. Jadi Muhammadiyah 29 hari, kita genap 30 hari. Lepaslah nanti kajian kita itu. Kalaupun yang mau ikut Muhammadiyah silakan, mau ikut pemerintah silakan, tidak ada masalah. Dua-duanya betul. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, iktikaf sunnah. Maka yang perlu kita ketahui dalilnya adalah Al-Baqarah 186, wa antum aakifuna fil masajid. Ada dalam surah Al-Baqarah itu ketika Allah cerita tentang puasa, baru hadis Nabi yang mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir Ramadan. Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, Nabi beriktikaf di masjid, lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rukunnya iktikaf? Salat ada rukunnya 13, wudu ada rukunnya. Yang namanya ibadah itu harus ada rukunnya. Yang namanya rukun tidak akan sah salatnya, tidak akan sah ibadahnya itu kalau rukunnya tidak dikerjakan. Apa rukun daripada iktikaf? Pertama,
muslim berakal mumayyiz. Jadi dia harus orang Islam berakal dia. Berarti orang yang tak Islam tak bisa, harus berakal. Berarti kalau ada gila-gilanya dan bawa ke masjid, jadi kerjaan sama awak itu, ya kan? Kemudian mumayyiz ini beda sama baligh ya Bapak Ibu. Mumayyiz beda sama baligh. Kalau anak yang sudah baligh, tanda baligh itu laki-laki sudah mimpi basah, ya kan? Kalau perempuan sudah haid, itu tanda baligh. Tapi mumayyiz, enggak pun anak tu sudah mimpi basah, asalkan tahulah dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah tahu dia, pandai dia berwuduk, mana yang membatalkan wuduk, rukun wuduk dah tahu dia. Solat itu mana rukunnya, yang membatalkan solat mana. Walaupun belum mimpi basah dia, tapi sudah tahu dia membedakannya itu, itulah yang dinamakan mumayyiz. Belum baligh dia, tapi sudah mumayyiz, sudah bisa dia membedakan, maka itu sudah bisa ikut i'tikaf. Dan itu juga sudah bisa ikut di saf salat kita. Jadi kalau ada anak-anak yang belum mumayyiz, ya, jangan gabungkan di saf salat orang tua, orang dewasa, karena dia nanti bisa memutus saf, bikin jadi paling pinggir atau bikin jadi paling belakang. Karena ada juga begitu, ya kan? Tak mau dia anaknya dibikin di belakang, dipaksanya juga anaknya di sampingnya. Padahal anaknya belum lagi mumayyiz. Janganlah pala begitu kali. Jangan gara-gara anak awak rusak salat orang, kan begitu. Ya, putus saf. Cemana pikir bapak? Anaknya berwuduk belum pandai. Kalaupun pandai anaknya, habis tu dia berwuduk, dia ditengoknya lah wuduk. Tahu-tahu terkoncing anaknya di kamar mandi. Entah ke mana-mana cipratan koncingnya itu kena ke celana anaknya. Ya kan? Kemudian iya, kok berwuduk dia balik? Kok tak berwuduk dia balik? Balik kawan tu solat di samping awak, anaknya tu. Apa enggak rusak solat kita itu? Karena ada juga aku tengok begitu, dipaksakannya anaknya awak, ya. Padahal anaknya belum mumayyiz, di belakang bikin perkara ribut, cari petugas pengamannya itu supaya jangan ribut. Itu dia. Beda mumayyiz sama baligh. Jadi kalau sudah mumayyiz dia sudah bisa. Jadi pertama dia muslim, yang kedua pasang niat. Niatnya apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang digunakan untuk i'tikaf itu adalah masjid yang digunakan solat 5 waktu, walaupun tidak ada solat Jumatnya. Jadi kalau masjid yang tak ada solat Jumatnya, kalau bahasa kita musola, ya. Jadi di musola boleh Ustaz, boleh, tapi musola yang aktif solat 5 waktu. Jangan musola di kantor. Di kantor ada juga yang musola Pak Haji, tapi tahulah musola di kantor, mana ada solat 5 waktu di situ. Hanya sekedar untuk tempat solat biasa. Tapi ada musola di kampung awak, dipakai terus 5 waktu, cuman Jumat aja yang tak ada. Itu bisa dipakai untuk i'tikaf. Itu dia. Jadi itulah rukun daripada i'tikaf. Muslim berakal mumayyiz, rukunnya itu adalah pertama punya niat, yang kedua di dalam masjid. Berarti tidak ada i'tikaf dari rumah. Aku Ustaz dapatlah ke masjid, di rumah saja aku i'tikaf, katanya. Mana ada i'tikaf pula di rumah? Ya, jangan pandai-pandaian waktu. Jadi di masjid. Dah. Bolehkah seorang perempuan i'tikaf di masjid? Jawabannya boleh dengan syarat. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berbahaya dan tidak mengundang fitnah. Jadi kalau di Mesir itu, Bapak Ibu, beda ruang sholat laki-laki sama ruang sholat perempuan. Kalau kita kan cuma pembatas begini kan, ada tirai begini. Kalau ada tirai begini, kalau malam kan takut-takut juga nyawa perempuan. Tapi kalau di Mesir itu biasanya dia ada ruang khusus untuk perempuan, atau dia di lantai 2, tidak sama dia ruangannya itu dengan laki-laki. Tapi kalau seandainya pun ada misalnya yang mau ikut, boleh dengan syarat izin suaminya. Oh bang, izin aku bang mau i'tikaf
Janganlah, kata lakinya, aku saja tak iktikaf, apa pula kau iktikaf, katanya. Di kamar ni sajalah kita iktikaf, umpama kan begitu kan. Jangan. Jadi pertama izin suami, yang kedua tidak berbahaya bagi si perempuan. Jadi kalau berbahaya tahu sapalah, karena banyak lagi ibadah yang bisa dikerjakan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang bisa membatalkan iktikaf, pertama, begitu sudah masuk dia dipasangnya niat iktikaflah, dia baca Quran, dia tahu-tahu misalnya capek kurasa bah, pulang laku katanya, pulang dia diniatkannya pulang ya untuk batalnya, untuk dibatalkannya iktikaf itu, maka begitu keluar dia dari masjid maka iktikafnya juga batal, habislah sampai situ saja iktikafnya. Sudah 1/2 jam dia baca Quran umpama kan, tahu-tahu berubah hatinya, udahlah pulanglah dulu aku, udah bisa lah ini, udah kurasa udah banyak pahala aku, katanya umpama, udah banyak, udah hitung-hitung udah berapa baca Quran aku, udahlah pulanglah. Niat dia pulang, maka keluarnya dia dari masjid dengan tidak alasan syar'i, maka itu membatalkan iktikafnya. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i yang dibolehkan itu umpama makan, ya kan, umpama buang air kecil, air besar, atau ada hajat-hajat khusus yang dia harus keluar dari masjid. Umpama sakit anak, bang pulanglah bang, sakit anak bang, tengokkan abang dulu, pulang dia. Dia tidak batalkan niatnya iktikaf, tapi aku keluarlah dulu, ku tengok dulu anakku entah macam mana, udah keluar dia, ditengoknya kasih minum obat begini-begini, tak apalah sampai ke rumah sakit, udah aman ini kan dek, aman bang, baliklah bang ke masjid, katanya. Balik lagi dia ke masjid, maka itu tidak membatalkan iktikafnya dari awal tadi. Beda yang awal tadi, memang dia niat tidak balik lagi ke masjid, maka itu membatalkan. Jadi kalau keluar dari masjid tidak dengan alasan syar'i, batal. Kalau alasannya syar'i bisa diterima, maka itu tidak membatalkan. Yang ketiga, maaf Bapak Ibu, berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri. Ya, iktikaf dia malam ke-23, tahu-tahu pulang dia balik, tengoknya bininya, beribadah dia di rumah, maka itu membatalkan iktikaf. Berikutnya yang dibolehkan selama iktikaf. Jadi masuk awak ke masjid, selama di masjid itu selain solat sunat. Solat sunat apa saja Ustaz, semua boleh dikerjakan. Puas-puaskan awak lah malam itu. Mau solat sunat taubat, solat sunat wudu, solat sunat hajat, solat sunat apa lagi, mau tasbih, mau tahajud, semua solat sunat kerjakan, boleh dikerjakan. Setelah solat sunat misalnya mau baca Quran, habis baca Quran dah siap Ustaz, tarik tasbih, habis tarik tasbih udah siap juga Ustaz, apa lagi, udah habis itu duduk awak, haus pula minum, datang pula kawan beli mie Aceh, kita katanya beli mie Aceh, ya bolehnya Ustaz makan, bolehnya minum, boleh berkombur Ustaz, boleh berkombur. Ya, habis ibadah semua-semua udah capek, tak berkombur cerita. Tapi komburnya kombur yang dibolehkan lah pula. Dan menjaga kombur yang dibolehkan inilah yang agak payah ini memang Pak Haji. Pertama memang baguslah kombur awak itu. Cuma nanya masjid kita ini, alhamdulillah pula jamaah begini. Paten udah begini. Iya, jamaah iktikaf kita pun alhamdulillah begini. Udah bagus kombur ni pertama-tama. Tapi teringatnya Bang Haji, katanya, mulailah teringatnya. Siapa itu ku tengok? Siapanya? Si Leman tuh. Kenapa rupanya? Ya Allah Tuhan. Ya, kenapa rupanya? Pikir Bang Haji lah. Masalah pula. Sudahlah iktikaf dia begini. Itu juga lagi. Ya jadi macam mana rupanya? Terakhir mengkaji si Leman lah kerja orang tuh. Ya kan? Pertama cerita itu bagus. Tapi gara-gara teringatnya, kalau sudah mulai teringatnya, mainlah. Semalam ku tengok digoncengnya perempuan bayar. Betul lah kau, betul ku tengok digoncengnya perempuan. Padahal anaknya. Nah, tapi karena sudah datang cerita itu, betul lah kau tengok. Kau tengok Bang Haji, memang kalau sudah duda ini payah lah memang. Tanya pula, habis mengkaji Sleman. Jangan. Jadi kalau sudah mulai cerita ke situ-situ, agak alih-alihkanlah dikit, ya kan Bu?
Sama macam ibu, kalau ada orang puasa menceritai orang, jangan. Oh kak, teringatnya kak, macam mana kak tengok Wak Jubedah. Kenapa Wak Jubedah? Kan janda. Iya, kenapa rumah kalau janda? Wida kak, katanya. Jangan deh puasa ini. Jangan. Iya kak, tapi teringatnya memang kayak gitu lah nampakku semalam. Jangan ceritakan sekarang, bilang bu sama dia. Jadi macam mana kak? Nanti habis taraweh kita bahas, katanya pula. Awak pikir jangan ceritakan seterusnya ya kan? Rupanya udah tak tahan juga rupanya kakak tu mencari berita tentang Wak Jubedah itu. Ya kan? Jangan ceritakan sekarang puasa ini. Jadi macam mana? Habis taraweh kita bahas, katanya kan? Begitu siap taraweh salam-salaman, duduk dulu kau, kata. Duduk dulu kau. Macam mana cerita si Jubedah tadi siang tu, katanya. Menceritai pula lah habis tu. Itu yang tak betul itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehnya bercerita di masjid waktu i'tikaf itu boleh. Semuanya boleh. Yang elok-elok boleh. Ya, makan, minum, tidur. Jadi i'tikaf di masjid itu enggak tidur-tidur. Oh, mana tahan awak tak tidur pula. Tidur. Jadi caranya macam mana i'tikaf nih, Bapak Ibu? Pertama begini. Kalaulah memang yang mau full total, itulah yang totalitas itu. Bawa koper, bawa baju, jangan lagi keluar-keluar sampai hari raya. Ya, sampai hampir hari raya. Jangan keluar-keluar. Itu yang total. Itu di Mesir itu begitu dia, bawa koper, bawa kelambu, tutup. Nggak ada lagi dunia ini, udah akhirat saja lagi. Nggak ada lagi mau cari THR, hendak membeli apa gorden, mencat rumah, nggak ada gitu. Sudah lewat dia itu semua, nggak kerjakannya lagi itu. Yang penting macam mana mendapat Lailatul Qadar, i'tikaf 10 terakhir. Bawaannya semua perbekalan, kalaupun mau makan, bininya nanti mengantar. Karena Nabi pun begitu, istrinya mengantar. Sampai Nabi itu dalam riwayat, Nabi itu kan rumahnya lengket sama masjid, Pak. Umpama inilah rumah Nabi, pintu inilah, ini masjid, pintu inilah rumah Nabi. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah umroh, haji, kan lengket itu rumah Nabi sama masjid. Sekarang ini rumah Nabi itu dalam masjid. Kalau dulu rumah Nabi itu lengket, satu dinding lah. Jadi Nabi dalam masjid, Aisyah menyisir dari dalam rumah. Jadi Nabi SAW itu rambutnya disisir Aisyah. Jadi Rasulullah duduk di masjid, Aisyah menyisir dari rumahnya. Ya, jadi Nabi SAW begitu. Jadi tak ada cerita pulang. Itu kalau yang mau totalitas. Oh, udah Ustaz, kalau begitu kali benda tolak gitu, jangan. Kalau ndak tolak begitu, setidak-tidaknya, ya, kalau saya di masjid saya di Pelita pun saya buat itu, ya, 10 malam terakhir di Pelita itu di Masjid Al Hidayah itu udah 3 tahun kita buat. Modelnya main malam, siap taraweh orang bapak misalnya setengah 10, pulang dulu. Kalau mau makan, mau minum, mau bersih. Nanti jam-jam 11, setengah 12 balik lagi ke masjid. Mulailah masuk masjid, masing-masing saja dulu. Salat sunat dulu masing-masing. Salat sunat macam lah. Salat sunat taubat 2 rakaat, salat sunat hajat 2 rakaat. Udah habis itu baca Quran, masing-masing baca Quran. Udah habis capek baca Quran, tarik tasbih. Udah habis tarik tasbih, senderkan badan. Udah tengok jam 12, setengah 1. Udah, kalau ada kawan hendak bercerita dulu. Udah macam mananya kau begini, alhamdulillah bang, aku udah juz 20 aku bang, mantap lah, lanjutlah. Udah cerita-cerita, jam-jam 1 nanti pangkah tidur. Kalau yang kami buat begitu, jam 1 pangkah tidur. Jam 1 tidur kan, setelah tidur jam 1, jam setengah 3 atau jam 3 bangunlah. Jam 3 bangun, 15 menit masing-masing berwudu, buat petugasnya. Jangan tak dibuat petugas. Sampai semua tidur, mudah-mudahan begitu bangun imsaklah katanya ya kan. Buat petugasnya. Hari ini petugas yang membangunkan untuk tahajud, ya, Sangkot 1 membangunkan, imamnya siapa kita bikin imam tahajud, si lokot lah. Sangkot, lokot, berdua orang tuh, 1 membangunkan, 1 imam tahajud. Tunjuk 1 siapa imam kita, udah dapat imam kita kan Pak Haji? Ya kan?
Kalau udah ada imam tetap kita itulah dibikin tahajud imam. Jadi jam 3 itu mulailah berwudu masing-masing, jam 3.15 mulailah tahajud. Ya, berapa rakaat? Kalau dapat 8 rakaat paten. Enggak usah pakai witir lagi karena tadi tarawih sudah witir. Salat tahajud santai aja, enggak usah kencang-kencang, santai aja. Kalau enak imamnya itu sedang mau tahajud sampai jam-jam 4. Ya, sampai jam-jam 4 siaplah tahajud. Habis tahajud doa masing-masing 5 menit 10 menit doa masing-masing, silakan. Habis itu kalau ada sahur disiapkan BKM paten. Tapi kalau tak ada boleh bontot dari rumah atau pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau kami di Pelita, di Baitul Muhsinin, dulu di Masjid Agung sempat ada, itu cari donatur masing-masing lah. Aku satu malam, berapa orang sahur berapa orang iktikaf di masjid? Ada 20 orang. Dari aku sahurnya disiapkanlah nasi, disiapkanlah makan, minum, teh manis segala macam. Habis tahajud sahur bersama. Di teras kita makan di teras. Udah siap tuh, udah bersih-bersih, siapkanlah pula, bawa kianlah pula anduk koci awak, gosok gigi segala macam. Udah, jangan lagi pulang ke rumah. Ya, kamar mandi awak masjid tetap bersih-bersih, sambunglah terus sama sholat subuh. Habis sholat subuh jangan lagi pulang, duduk lagi iktikaf lagi sampai terbitnya matahari, baru sholat sunat isyraq. Siap sholat sunat isyraq, ya. Kalau masih mau di masjid paten. Tapi kalau masih banyaknya aktivitas awak beribadah juga Ustaz. Hari raya juga, ya kan? Jangan di masjid saja kawan nanti, sementara bini udah pening di rumah. Oh bang, beribadah juga ya bang. Ini udah hari raya ini, macam mana kita bikin ini? Tenang sajalah kau, kujikirkan dari masjid. Katanya pula, kujikirkan dari masjid, aman lah itu katanya. Apa yang aman? Ya kan? Nggak ada itu. Jadi kalau beribadah, mencari kehidupan. Kalau memang harus kerja nyawa siang tuh, siap sholat sunat isyraq. Ya, mau bekerja. Ya, kalau tak ada kerjaan anda pangkah tidur balik, tidurlah karena malam sudah tak tidur awak. Ya kan? Jadi begitu kalau yang biasanya kita buat. Kalau mau full lagi terus silahkan. Tapi kalau mau pulang setelah isyraq juga silahkan. Jadi intinya Bapak Ibu, iktikaf itu bukan hanya bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan, macam kita lah nanti kajian subuh, kajian Jumat, kajian apa. Niatkan, yang penting niatnya. Makanya kita yang sering terlupa ini masang niat. Duduk awak lama di masjid, tak awak pasang niat, tak dihitung iktikaf. Padahal duduk 5 menit saja pun, asalkan duduk dengan niat iktikaf dan di dalam masjid, sudah dihitung pahalanya iktikaf. Makanya mulai sekarang nih Bapak Ibu, asalkan masuk awak masjid, duduk di masjid, pasang niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mau 5 menit, mau 10 menit awak di masjid, apalagi tarawih, ya kan? Pasangkan niat bahwa kita niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan mesti sepanjang malam, bukan, tidak. 5 menit pun awak duduk di masjidnya sudah dihitung i'tikaf. Tapi pahalanya pula, pahala 5 menit lah, kan begitu. Bedanya itu, pahala 5 menit sama pahala 1 jam, bedanya itu, ya kan? Jadi kalau mau banyak pahala awak lama, tapi kalau mau dapat dikit sedikit lah. Jadi itu Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, saya mendukung. Kalau BKM kita ada rencana membuat iktikaf, mulailah kebaikan-kebaikan macam saya bilang tadi, kita bangun fisik masjidnya, kita makmurkan dengan kegiatannya. Jangan sampai masjid kita ini seperti kata Nabi, ya, saya tiala ummati zamanun, akan datang di tengah umatku satu zaman, la yabqa minal islam illa rasmuh, Islam ada cuman namanya saja, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh, Al-Quran ada cuman tinggal tulisannya saja. Wa masajiduhum amirah, masjid-masjid mereka megah, masjid-masjid mereka cantik, tapi kata Nabi sunyi dari nilai ibadah. Banyak masjid begitu Bu. Oh, kalau ditengok cantiknya, wah,
cantiklah pula masjid ni. Tapi kegiatannya cuma solat 5 waktu. Nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa. Cuma 5 waktu tok itu saja. Itulah yang masjid tanda-tanda kiamat tuh. Tapi masjid kita ini mudah-mudahan bangun fisiknya, kegiatannya terus. Jadi kalau bisa ada donatur, cari-carilah. Mudah-mudahan ada yang mau donatur untuk sahur bersama. Dari aku 1 malam, dari aku 2 malam, dari aku insya Allah selesai itu. Jadi 10 malam kita carikan donatur sahurnya. Jadi jamaah itu sudah tidak lagi memikirkan pulang-pulang lagi sahur. Karena kalau sahur balik lagi kemari agak susahnya itu. Jadi niatkan begitu masuk kita jam 11, jam 12 malam sholat sunat. Habis sholat sunat baca Quran, habis baca Quran tarik tasbih, jam 1 tidur. Jam tengah 3 atau jam 3 buat petugasnya bangunkan. Habis itu tunjuk imam khusus, siapa imam tahajudnya. Yang agak enak bikin pula imamnya. Karena imam yang enak itu pengaruh itu sama sholat awal. Kalau enak begitu imamnya, yang mau lama yang sholat tuh. Tapi kalau sudah tak enak imamnya, oh Tuhan, kenapa ada kawan nih imam dalam hati awak? Oh ya Allah Tuhan, kan begitu kan? Makanya cari imam tetap kita yang enak didengar suaranya. Kemudian setelah itu, habis itu tahajud sampai jam 4 dah mulailah bisa sahur. Kalau bisa sahur di masjid paten, karena dengan makan bersama itu enak, itu ukhuwah itu Pak. Ya, kebersamaan kita itu enak begitu sahur bersama-sama. Nanti siap nanti Ramadan, rindu kita nanti dengan suasananya itu. Ya, sahur bersama, habis sahur bersama bersih-bersih, balik lagi ke masjid salat subuh, iktikaf lagi baca Quran lagi sampai isyraq, siap isyraq salat sunat, pulang. Oh Tuhan, pahalanya itu dapat pahala iktikaf, dapat pahala haji umroh karena salat sunat isyraq. Pas pula dapat awak malam Lailatul Qadar, dapat pahala lebih baik dari 1000 bulan. Demikian kaji kita, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita mulai iktikaf tahun ini di masjid yang kita cintai. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.